Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai pengujian hipotesis sampel kecil untuk mu dan mu1, mu2. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Revina Bella Febrianti dengan nomor induk mahasiswa 22251900067 dari kelas 5C Pendidikan Matematika Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Nah, untuk pembahasan mengenai pengujian hipotesis sampel kecil untuk mu dan mu1, mu2, di sini saya akan membahas menggunakan buku Mathematical Statistics with Application edisi ke-7. Nah, jadi disebut sampel kecil apabila jumlah sampel yang diteliti itu berjumlah kurang dari 30. Nah, sampel yang kurang dari 30 ini memiliki nilai standar deviasi berfluktuatif yang relatif besar, sehingga nilai Z-nya itu akan menjadi tidak bersifat normal. Nah, untuk melakukan pengujian hipotesis dengan sampel kecil atau kurang dari 30 membutuhkan distribusi T atau biasanya itu disebut dengan T-student. Nah, di sini kita asumsikan Y1, Y2 sampai dengan YN itu menunjukkan sampel acak berukuran N dari distribusi normal dengan meannya itu tidak diketahui dan variansnya tidak diketahui. Lalu, jika Y bar dan S-nya ini masing-masing menunjukkan sampel mean dan sampel standar deviasi, dan jika H0 mu-nya itu sama dengan mu0 adalah benar, maka di sini T-nya itu sama dengan Y bar dikurang mu0 dibagi dengan S per akar N, di mana T ini merupakan nilai distribusi T, lalu Y bar ini merupakan nilai rata-rata sampel yang dikurangi dengan mu0 yaitu nilai rata-rata populasi dibagi dengan S-nya ini merupakan standar deviasi dibagi dengan akar N, yaitu N ini merupakan jumlah sampel. Nah, memiliki distribusi T dengan N-1 df, yaitu ini merupakan derajat bebas. Nah, karena distribusi T simetris dan berbentuk gundukan, wilayah penolakan untuk uji hipotesis sampel kecil H0 mu sama dengan mu harus berada di ekor distribusi T dan ditentukan dengan cara yang sama yang digunakan pada sampel besar statistik Z. Dengan analogi, dengan uji Z dikembangkan dalam bagian 10.3, daerah penolakan yang tepat untuk upper tail alternatif HA mu kurang dari mu diberikan oleh RR sama dengan nilai mutlak T lebih besar dari T alpha, di mana RR ini merupakan rejection region atau daerah penolakan. Nah, di mana T alpha-nya ini adalah P kurung kurawal T lebih besar dari T alpha sama dengan alpha untuk distribusi T dengan N-1 df. Nah, jadi yang membedakan dari sampel besar adalah pada saat nanti akan menentukan nilai T-nya pada distribusi atau tabel T, yang perlu diperhatikan untuk menentukan nilai T-nya yaitu pada derajat bebasnya yaitu atau df-nya ini sama dengan N-1. Nah, untuk selanjutnya uji sampel untuk mu. Nah, di sini diasumsikan Y1, Y2 sampai dengan YN merupakan sampel acak dari distribusi normal dengan ekspektasi YI ini sama dengan mu. Nah, H0 mu sama dengan mu0, maka alternatif HA-nya ini ada 3, di mana jika mu-nya itu lebih besar dari mu0, maka merupakan upper tail alternatif. Nah, lalu jika mu-nya ini kurang dari mu0, maka merupakan lower tail alternatif, dan jika mu-nya ini tidak sama dengan mu0, maka two tail alternatif. Nah, sedangkan uji statistik T-nya itu sama dengan Y bar dikurang mu0 dibagi dengan S per akar N. Nah, untuk daerah penolakannya sendiri, di mana kalau misalnya T-nya itu lebih besar dari TA, ini merupakan upper tail rejection region. Lalu jika T-nya kurang dari min T alpha, merupakan lower tail rejection region. Lalu jika nilai mutlak T-nya ini lebih besar dari T alpha per 2, maka merupakan two tail rejection region. Nah, untuk nilai dari T alpha-nya itu yaitu V-nya atau derajat bebas ini merupakan N-1. Nah, di sini ada contohnya, yaitu
memberikan kecepatan moncong 8 kerang diuji dengan MISU baru bersama dengan sampel mean dan sampel standar deviasi. Y bar-nya sama dengan 2,959 dan S-nya itu 39,1. Nah, lalu pabrikan ini mengklaim bahwa bubuk MISU baru ini menghasilkan kecepatan rata-rata tidak kurang dari 3.000 kaki per detik. Pertanyaannya, apakah data sampel memberikan bukti yang cukup untuk bertentangan dengan klaim pabrikan pada tingkat signifikansi 0,025? Nah, di sini diketahui kalau misalnya N-nya itu 8, lalu Y bar-nya itu sama dengan 2,959 dan S-nya itu 39,1. Nah, sedangkan untuk mu-nya itu atau rata-ratanya itu yaitu 3.000. Nah, lalu untuk pembahasannya di sini dengan asumsi bahwa kecepatan moncong kira-kira terdistribusi normal, kita dapat menggunakan tes yang baru saja diuraikan. Nah, di sini kita mau menguji H0-nya itu mu sama dengan 3.000 dibandingkan dengan alternatif H-nya itu dimana mu-nya kurang dari 3.000. Nah, ini tuh menggunakan alternatif lower tail. Nah, jadi daerah penolakan diberikan oleh T-nya itu kurang dari min T 0,025. Maka sama dengan min 2,365. Nah, ini itu dapat dari tabel. Nah, di sini ada tabel distribusi T. Tadi kan T-nya itu 0,25. Karena T-nya 0,25 dan derajat bebasnya tadi itu adalah 8 kurang 1 yaitu 7. Nah, ini tuh berada di sini, maka didapat untuk T-nya itu 2,365. Nah, di sini karena min jadi min 2,365 di mana T-nya ini memiliki derajat bebasnya 7. Nah, ini menemukan bahwa nilai yang diamati dari statistik uji adalah di sini T sama dengan Y bar dikurang mu 0 dibagi dengan S per akar N. Nah, tadi Y bar-nya itu yaitu 2,959 dikurang dengan 3.000 dibagi dengan 39,1 per akar 8. Sama dengan min 41 dibagi dengan 39,1 per akar 8 itu menghasilkan min 2,966. Nah, min 2,966. Nah, nilai ini tuh jatuh di daerah penolakan, yaitu dengan T-nya sama dengan min 2,966 ini kurang dari min 2,365. Nah, maka hipotesis 0 ini ditolak pada tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,25, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menentang klaim pabrikan dan bahwa kecepatan moncong rata-rata itu sebenarnya kurang dari 3.000 kaki per detik pada tingkat signifikansi 0,025. Nah, selanjutnya itu di sini berapakah nilai P yang diasosiasikan dengan uji statistik? Nah, karena hipotesis 0 harus ditolak jika T-nya adalah kecil, dan nilai terkecil dari alfa yang hipotesis 0 dapat ditolak adalah nilai P yang dimana sama dengan P-nya itu T dengan T kurang dari min 2,966, dimana T memiliki distribusi T dengan N-1 sama dengan 7 df. Nah, kita bisa melihat gambar di sini. Nah, di sini karena nilai yang diamati dari T-nya itu min 2,96 itu kurang dari nilai dari min T yang alfanya 0,025 yaitu min 2,365, tetapi tidak kurang dari min T 0,1. Nah, min T 0,1 ini hasilnya itu min 2,998. Jadi 2,96 ini kurang dari min 2,365, tetapi min
2,96 ini tidak kurang dari min 2,998, sehingga kita menolak H0 untuk alfa sama dengan 0,025. Tetapi untuk alfa 0,01 ini tidak menolak H0. Jadi nilai P untuk pengujian untuk pengujian ini memenuhi, di mana nilai P-nya ini lebih besar sama dengan 0,01 dan kurang dari sama dengan 0,025. Nah, lalu selanjutnya, misalkan sampel acak independen dipilih dari masing-masing dua populasi normal, yaitu Y11, Y12 sampai dengan Y1N1 dari yang pertama, dan Y21, Y22 sampai dengan Y2N2 dari yang kedua, di mana mean dan variansnya itu dari populasi I adalah mu I dan di sini sigma kuadrat. Untuk I-nya itu sama dengan 1, 1 dan 2. Nah, selanjutnya menganggap bahwa I barnya ini dan SI kuadrat untuk I sama dengan 1 dan 2 adalah mean sampel dan varians yang sesuai. Nah, ketika asumsi ini sesuai, kami menunjukkan bahwa nilai S kuadrat P-nya ini akan sama dengan N1 min 1 S21 ditambah dengan N2 min 1 dikali dengan S22 akan dibagi dengan N1 ditambah N2 min 2. Nah, ini tuh merupakan estimator gabungan untuk sigma kuadrat. Maka akan didapat T-nya itu sama dengan Y1 bar dikurang Y2 bar dibagi dengan nilai SP akar 1 per N1 ditambah 1 per N2 yang memiliki distribusi T dengan N1 tambah N2 dikurang 2 DF. Nah, lalu jika kita ingin menguji hipotesis H0, maka M1 dikurang M2 ini akan sama dengan D0. Nah, untuk beberapa nilai tetap D0, jika H0 benar, maka T-nya itu akan menjadi Y1 bar dikurang Y2 bar dikurang dengan D0 dibagi dengan SP dikali akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Nah, yang memiliki distribusi T dengan N1 tambah N2 dikurang 2 DF. Nah, di sini kita perhatikan jika statistik uji sampel kecil menyerupai sampel besar, statistik Z dari bagian 10.3, pengujian hipotesis H0 mu 1 dikurang mu 2 sama dengan D0 versus dengan upper tile, lower tile, and two tile alternatif. Nah, ini tuh dilakukan dengan cara yang sama seperti pada uji sampel besar, kecuali kita menggunakan T statistik dan tabel T distribusi untuk mencapai kesimpulan. Lalu di sini ada uji sampel kecil untuk membandingkan dua mean populasi. Nah, diasumsikan Y1, Y2 sampai dengan YN merupakan sampel acak dari distribusi normal dengan sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat, di mana H0 M1 dikurang M2 sama dengan D0. Nah, untuk alternatifnya yaitu HA untuk M1 dikurang mu 1 dikurang mu 2 ini lebih besar dari 0, ini merupakan upper tile alternatif. Lalu jika M1 dikurang M2 nya kurang dari D0, ini merupakan lower tile alternatif. Dan jika mu 1 dikurang mu 2 tidak sama dengan D0, ini merupakan two tile alternatif. Nah, untuk uji statistiknya, uji statistik T-nya ini sama dengan Y1 bar dikurang Y2 bar dikurang D0 dibagi dengan SP dikali dengan akar 1 per N1 ditambah 1 per N2, di mana nilai SP-nya ini merupakan akar dari N1 dikurang 1 dikali dengan S21 ditambah dengan N2 dikurang 1 dikali dengan S22 dibagi dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. Sedangkan untuk daerah penolakan untuk T yang lebih besar dari T alpha merupakan upper tile RR, lalu T-nya jika T-nya ini kurang dari min T alpha merupakan lower tile, dan jika nilai mutlak T-nya itu lebih besar dari T alpha per 2 merupakan two tile rejection region. Nah,
Di sini maka P T yang merupakan T-nya lebih besar dari T alfa sama dengan alfa. Dan untuk derajat bebasnya yaitu sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.